Bab 154. Kepala terasa panas. Jerry yang memandang Lulu Wang yang tampak panik di tempat tidur. Jejak rasa dingin muncul di matanya. Bajingan, keluarlah. Nando Siong tampak bingung untuk beberapa saat. Dia tiba-tiba meraung marah. Dan masih belum mengenali Jerry Yang. Saat itu, dia membawa Bobby Siong ke Jerry Yang untuk meminta maaf. Tapi itu hanya menggunakan masalah ini untuk menekan Bobby Siong. Jadi dia tidak melihat Jerry Yang lagi. Dalam kepanikan, Lulu Wang segera menutupi tubuhnya dengan selimut. Matanya penuh ketakutan. Dia tidak takut pada Jerry Yang. Tetapi dia takut masalah ini akan terungkap. Bagaimanapun, dia adalah menantu keluarga Zhang. Tetapi sekarang dia tidur dengan Nando Siong. Jika Gary Guang mengetahuinya, dia pasti akan membunuhnya. Kepala keluarga Siong sangat agresif dan tidak terkendali. Bahkan para wanita dari keluarga Zhang tidur dengannya. Jerry yang berkata dengan sinis. Awalnya dia berencana melakukannya sendiri. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Raut wajah Nando Siong berubah drastis setelah mendengar Jerry yang menyebut wanita keluarga Zhang. Keluarga Siong adalah keluarga ternama. Begitu pula keluarga Zhang. Dan Gary Guang adalah pewaris kepala keluarga Zhang. Jika dia tidur dengan wanita Gary Guang, dia akan sepenuhnya berbalik melawan keluarga Zhang asteris. Yang paling penting adalah baru-baru ini. Keluarga Siong dan keluarga Zhang baru saja mencapai kerjasama. Bagian utama dari proyek ini adalah keluarga Siong. Untuk alasan ini, keluarga Siong telah menginvestasikan banyak uang, serta tenaga kerja dan sumber daya material. Setelah keluarga Zhang membatalkan kerjasama, itu akan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Siong. Melihat Jerry yang mengenalinya, Lulu Wang gemetar. Bobby, jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Kalau tidak Gary Guang akan membunuhku jika masalah kita terungkap. Wajah Lulu Wang langsung menjadi ganas. Dan dia ingin Nando Siong membunuh Jerry Yang. Mata Nando Siong penuh dengan kesungguhan. Meskipun tidak banyak orang di rumah Siong pada siang hari. Para penjaga di gerbang dan dua pengawal yang diatur di pintu masuk villa semuanya kuat. Tapi sekarang Jerry yang muncul di kamarnya. Hanya ada satu kemungkinan. Yaitu Jerry yang sudah berurusan dengan para penjaga dan pengawal. Kamu siapa? Apa gunanya datang ke rumah Siongku? Nando Siong tiba-tiba terdiam. Tapi dia tetap tenang. Sudut mulut Jerry yang sedikit terangkat, Tuan Siong benar-benar orang yang mulia dan banyak melupakan banyak hal. Belum lama ini, kamu secara pribadi meminta maaf kepadaku. Nando Siong tiba-tiba menyadari. Dia merasa akrab ketika dia melihat Jerry yang barusan. Tetapi dia tidak mengingatnya. Sekarang dia mendengar Jerry yang mengatakan itu. Dia mengenal Jerry Yang. Jadi kamu, menantu dari keluarga Qin. Siapa namamu? Nando Siong menghela nafas lega. Menyalakan rokok untuk dirinya sendiri. Menyipitkan matanya dan menghembuskan kepulan asap ke arah Jerry Yang. Bobby. Namanya Jerry Yang. Lulu Wang buru-buru berkata. Wanita ini sudah tenang sekarang. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Jerry Yang. Gary Guang juga memperingatkannya untuk tidak membuat masalah dengan keluarga Jerry Yang. Itu karena Gary Guang belum mengambil alih kekuasaan. Nando Siong adalah kepala keluarga Siong. Selama Jerry Yang terbunuh, tidak akan terjadi apa-apa. Ya, ini disebut Jerry Yang. Keponakanku hampir setengah mati olehmu. Dia dibawa ke unit perawatan intensif selama beberapa hari. Tapi dia meninggal tanpa diselamatkan. Adik laki-lakiku Bobby Siong juga mengunjungi keponakanku. Dia tersandung dan jatuh dari tangga. Dan meninggal karena pendarahan otak. Dan ayahku, yang juga meninggal karena serangan jantung akut setelah mendengar kabar kematian keturunannya. Jadi, 3 generasi keluarga Siongku mati karena kamu. Nando Siong berkata dengan tenang. Seolah sedang bercerita. Dia sama sekali tidak takut pada Jerry Yang. Berbaring telanjang di bawah selimut. Bersandar di tempat tidur. Memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya. Dan meletakkan tangan lainnya di bawah selimut. Jerry yang tersenyum tipis, Tuan Siong benar-benar metode yang bagus. Jika aku menebak dengan benar. Ketika kamu membawa Bobby Siong mencariku untuk meminta maaf.
Maka pengaturan dimulai bukan? Pengaturan. Nando Xiong mengerutkan kening. Dia sepertinya telah mendengar maksud Jerry Yang. Tentu saja pengaturan membunuh 3 generasi keluarga Xiong. Kalau tidak, bagaimana bisa mengendalikan keluarga Xiong? Jerry Yang berkata dengan bercanda. Setelah 3 generasi keluarga Xiong mengalami kecelakaan berturut-turut, Charles Ma segera menyelidiki masalah Nando Xiong dengan jelas. Mereka bahkan mengetahui siapa orang tua kandung Nando Xiong. Mata Nando Xiong tiba-tiba melebar. Tidak ada yang tahu tentang adopsinya, kecuali Santo Xiong, mantan kepala keluarga Xiong, Bobby Xiong, Xiao Xiong dan putranya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan mudah mengendalikan keluarga Xiong setelah kematian 3 generasi keluarga Xiong. Tapi sekarang, telah mengungkapkan fakta bahwa dia diadopsi. Siapa kamu sebenarnya? Nando Xiong menatap Jerry Yang dengan mata tajam. Dia tidak percaya bahwa Jerry Yang hanyalah menantu dari keluarga Qin. Baru sekarang dia menyadari bahwa Sawan Xiong dipukuli sampai mati dan Bobby Xiong juga hancur. Bukan Jerry yang tidak tahu tentang status keluarga Xiong, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan keluarga Xiong. Pada saat ini, ponsel Jerry yang berdering. Jerry Yang, ayah baik-baik saja. Hanya gores kulit saja. Jangan melakukan hal bodoh. Suara khawatir Lexi Qin terdengar. Lexi Qin juga marah karena David Qin dipukuli hingga koma. Jadi dia tidak menghentikan Jerry Yang untuk membalas dendam. Sekarang hasil pemeriksaan David Qin telah keluar, dan lukanya tidak serius. Kemarahan Lexi Qin telah mereda, dan dia telah tenang. Dia khawatir tentang apa yang akan dilakukan Jerry Yang pada Lulu Wang. Jadi dia mengingatkan Jerry Yang begitu hasil pemeriksaan keluar. Jerry Yang akhirnya menghela nafas lega. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui ayah dalam waktu setengah jam. Oke, aku akan menunggumu, kata Lexi Qin. Setelah menutup telepon, Jerry Yang tiba-tiba memandang Wu Huang di sampingnya dan bertanya, berapa lama dari sini ke rumah sakit? Ini sangat dekat. Sekitar 10 menit atau lebih, jawab Wu Huang. Bagus. Masih ada 20 menit. Cukup waktu. Jerry Yang mengangguk dan berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Nando Xiong bertanya. Jerry Yang bahkan tidak memandangnya, tetapi menatap Lulu Wang, yang hanya menunjukkan kepalanya, menyipit padanya dan berkata, hubungi suamimu, dan minta dia datang ke sini untuk menjemputmu dalam waktu 10 menit. Mendengar kata-kata Jerry Yang, Lulu Wang tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, dan berkata dengan panik, Nado, cepat bunuh dia. Nah, apa yang baru saja kamu katakan? Sepertinya aku tidak mendengar. Tangan Nando Xiong, yang selama ini berada di dalam cangkir, tiba-tiba ditarik keluar, dan pistol hitam diarahkan langsung ke Jerry Yang. Wajah Wu Huang langsung pucat. Nasihat Andre Wang tiba-tiba terdengar di benaknya. Bahkan jika Jerry Yang memintanya untuk mati, dia tidak boleh ragu. Sedangkan dengan apa yang terjadi di gerbang rumah Xiong barusan, Jerry Yang menjentikkan jarinya, dan plakat yang menggantung tinggi itu langsung jatuh. Memikirkan hal ini, otak Wu Huang menjadi panas. Dia berdiri di depan Jerry Yang dalam sekejap, dan berkata dengan marah pada Nando Xiong, beraninya kamu mencoba menembak. Jerry Yang juga sedikit terkejut. Alasan Wu Huang mengikuti hanya karena dia takut pada Andre Wang. Dan dia tidak menyangka Wu Huang berani bertindak seperti itu. Kini penampilan Rocky Wu membuatnya tiba-tiba mengapresiasi pemuda berambut kuning ini. Mata Nando Xiong melesat dengan niat membunuh. Menyipitkan mata ke arah Jerry yang berada di belakang Wu Huang, aku tidak menyangka akan ada seseorang yang rela mati untukmu. Tapi aku ingin melihat, ketika aku membunuh orang ini dulu, siapa lagi akan mati? Bisakah dia melindungimu? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Nando Xiong dengan lembut mengetupkan jarinya. Baru pada saat ini Wu Huang menyadari bahwa kepalanya sangat panas. Itu hanya karena perkataan Andre Wang, dan semua yang dia lihat di pintu rumah Xiong. Dia benar-benar berpikir bahwa Jerry Yang dapat menyelesaikan masalah di depannya.
Nando Siong memegang pistol di tangannya. Punggungnya langsung bermandikan keringat dingin. Dan ada juga keringat seukuran kacang di dahinya. Terus mengalir di rambut kuningnya. Peng! Tembakan seketika terdengar. Bersambung.